terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami Parhalado HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Selamat Hari Pentakosta kedua dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Selamat Hari Pentakosta kedua juga buat semua Parhalado. Semoga Tuhan memberkati persekutuan dan peribadahan kita hari ini. Dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, marilah bersorak menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian Otodi Parbadia Bongoti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan bercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah Pentakosta kedua ini dari kitab Keluaran 35 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah,
untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bersama-sama orang percaya di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ilehon dunia
Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari kami. Selamat merayakan Hari Pentakosta yang kedua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pesta Pentakosta yang kedua ini diambil dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membuka Alkitab kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung, begitu juga anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Yesus Kristus. Pada saat ini firman Tuhan menceritakan tentang kisah dari seorang Rasul Kristus yang bernama Paulus. Kalau kita membaca tentang pelayanan dari Rasul Paulus, apa yang dialaminya selama masa pelayanannya, mungkin itu akan membuat kita sangat takjub. Sebelum menjadi seorang Paulus, dulunya dia bernama Saulus, seorang ahli perjanjian lama yang sangat pintar, seorang Farisi, seorang ahli Taurat. Dia menguasai ilmu retorika, bahkan dia mengetahui adat istiadat, bahkan aturan-peraturan yang ada di agama Yahudi dan Romawi. Saulus orang yang sangat pintar secara pendidikan. Bahkan ketika dia berorasi di depan gubernur, kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 21 sampai dengan ayat 34. Dia dikatakan sebagai seorang yang gila, saking pintarnya. Bahkan dengan menggunakan hikmat dunianya, yaitu kepintarannya, pengetahuannya, Saulus akhirnya membunuh dan menganiaya setiap orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi pada akhirnya semua itu berubah ketika Paulus mendapatkan pengalaman ketika dia melakukan perjalanan menuju Damaskus. Ia mengalami pertobatan dan akhirnya menjadi pengikut Kristus dan menyebut dirinya sebagai rasul bagi non-Yahudi. Itu bisa kita baca di dalam Roma 11 ayat ke-13. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di ibadah Pentakosta yang kedua ini kita masih membahas tentang Roh Kudus. Bahkan topik minggu kita saat ini mengatakan tentang hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ini diceritakan bagaimana Paulus menghadapi orang-orang yang pintar berorasi, orang-orang yang pintar berbicara, bahkan orang-orang yang pintar berkhotbah dengan menggunakan hikmat duniawi. Orang yang pintar berbicara untuk menarik hati orang yang mendengarnya, atau bahkan menyampaikan firman Tuhan hanya untuk memenuhi keinginan atau permintaan yang mendengarkan. Mulu di bahasa Batak, di Dokdo, hagiot ni hajul maun, manang jamita, naholan lau pagyogyokon, pinggol no begesa. Itu sebabnya di ayat 1 dikatakan oleh Paulus bahwa dia datang tidak dengan kata-kata yang indah atau hikmat dunia, tapi semata-mata menyampaikan tentang Injil Kristus yang telah disalibkan itu.
Karena itu melalui perikop khotbah pada saat ini ingin menyampaikan kepada kita bagaimana sesungguhnya dalam menyampaikan firman Tuhan dan bagaimana sesungguhnya di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, melalui khotbah ini ingin ditekankan bahwa Kristus sebagai pusat dari pemberitaan firman Allah. Sia-sialah kalau ketika dalam menyampaikan firman Allah, kalau bukan Kristus yang diberitakan kepada yang mendengarkan firman Allah itu. Yang menjadi pusat pemberitaan firman itu harus Yesus Kristus. Firman Allah itu memiliki arti bahwa apapun yang disampaikan itu adalah kabar baik. Menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, menyampaikan tentang kuasa Kristus, menyampaikan Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Bahkan menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan Yesus Kristus, karya keselamatannya bagi seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Semua isi dari firman itu haruslah mengarah kepada Yesus Kristus, sehingga akhirnya orang yang mendengarkan firman Tuhan bisa mengarahkan dirinya tertuju kepada Kristus. Orang yang mendengarkan firman Tuhan akhirnya bisa mengenal Kristus, dan isi dari firman Tuhan itu membawa para pendengar merasakan bahwa kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus itu akhirnya nyata dan dapat dirasakan di dalam diri yang mendengarkan firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan itu bukan untuk menyenangkan telinga yang mendengarkan, dan bukan untuk menunjukkan kehebatan dari yang menyampaikan firman, menjadikan si pembawa firman itu yang dipuji, bukan lagi Tuhan yang mendapatkan pujian atas setiap apapun pelayanan yang dilakukan. Karena itu dikatakan di ayat kedua, Paulus memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Paulus menyampaikan kabar baik tentang Yesus supaya setiap orang yang mendengarkan mampu merasakan dan melihat karya penyelamatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam diri orang percaya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, di saat ini kita yang tinggal di daerah zona merah ini, bahkan PSBB harus diperpanjang lagi sampai tanggal 4 Juni 2020 ini. Biarlah keadaan ini, situasi ini semakin membuat kita mendekatkan diri dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Karena iman kita telah melihat Kristus telah bangkit mengalahkan maut, bahkan telah naik ke surga dan mengaruniakan Roh Kudus bagi kita saat ini. Karya penyelamatan Tuhan melalui mujizatnya itu jugalah yang saat ini kita nanti-nantikan, yang mampu memulihkan keadaan kita, bahkan keadaan dunia saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemudian bagian yang kedua yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan di Minggu Pentakosta yang kedua ini, bagaimana Roh Kudus itu akhirnya memampukan orang dalam menyampaikan firman Allah. Di ayat yang ketiga, Paulus mengatakan bagaimana kelemahan atau ketakutannya di dalam menghadapi jemaat yang ada di Korintus. Karena Paulus tahu bahwa kota Korintus adalah kota metropolitan. Di kota metropolitan banyak orang pintar, banyak para ahli, bahkan para orator yang pintar berbicara, yang pintar untuk beradu argumen. Ditambah lagi dari segi penampilan pun, kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, Paulus itu memiliki penampilan yang tidak menarik. Akhirnya hal inilah yang membuat dia semakin merasa takut dan gentar. Itu semua bisa saja membuat orang-orang menolak dia, melemahkan dia, bahkan mungkin mengancam jiwanya. Namun Paulus tetap bertekad untuk memberitakan Injil dan menunjukkan bahwa Paulus
tetap mengandalkan kekuasaan Tuhan, tidak lagi mengandalkan pengetahuan dan kepintarannya. Itu sebabnya kalau kita bisa baca Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika kita memberikan diri untuk dipenuhi Roh Kudus dari Tuhan, berarti kita mau dituntun, kita mau diajari, dan kita mau selalu dipenuhi oleh buah roh. Kita semua sudah mengetahui buah roh itu terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang akhirnya memampukan setiap orang yang percaya untuk terus kuat di dalam tuntunan Roh Kudus. Begitu juga kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, di sini dituliskan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan Roh Tuhan. Di sini Paulus menjadikan Kristuslah sebagai pusat pemberitaan firman-Nya. Tujuan dari pemberitaan firman Allah adalah tentang Kristus, bukan tentang lucu dari khotbah yang bisa membuat tertawa dan hanya untuk menyenangkan telinga yang mendengarkan. Meskipun Paulus termasuk di dalam ahli perjanjian lama, dia mengetahui berbagai banyak ilmu, bahkan dia betul-betul mengetahui tentang seluk-beluk perjanjian lama, tetapi dia tidak mengandalkan pikirannya. Paulus betul-betul bergantung tentang kebenaran firman Tuhan yang telah dia pelajari. Dan Roh Kuduslah yang menuntun Paulus untuk bisa menyampaikan tentang firman Tuhan. Begitupun di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tuhan telah memberikan kepada kita kepintaran. Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, jabatan, kekuatan, bahkan apapun itu semua yang telah kita rasakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi janganlah kita bersandar kepada itu semua atau mengatakan bahwa itu semua kita raih, kita dapatkan karena kekuatan atau kehebatan kita. Tapi marilah kita mengatakan bahwa itu semata-mata kita dapatkan karena Tuhan masih mau mengizinkan kita untuk boleh mendapatkan setiap apapun berkat-berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, melalui perikop khotbah, pada saat ini ingin menekankan kepada kita bagaimana iman yang ada di dalam diri kita itu harus berlandaskan kepada hikmat Tuhan, bukan tentang hikmat dunia. Iman bertumbuh jika Roh Kudus bekerja lewat pertobatan yang dialami oleh manusia yang percaya kepada Kristus. Iman itu buah dari Roh Kudus yang bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia, maka manusia itu membuka hatinya, membuka pikiran dan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga melalui pemberitaan firman Tuhan itu, manusia mau dikuasai oleh Roh Kudus dan selalu bergantung kepada kekuatan Allah, tidak lagi bergantung kepada pengertiannya sendiri atau pemikirannya sendiri. Bahkan di ayat yang keempat ini dikatakan hikmat yang meyakinkan, yaitu hikmat dunia. Hikmat yang meyakinkan ini kalau kita baca, asal katanya di dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata peitos yang artinya bujukan. Paulus tidak pernah membujuk orang-orang untuk mempercayai Injil yang diberitakannya. Karena Injil Kristus itu bukan suatu bujukan. Dan untuk menjadi seorang Kristen sejati itu, kita tidak perlu dibujuk atau membujuk orang untuk percaya dan menerima Injil.
Karena hal ini akan membuat orang yang menerima Injil itu hanya berlandaskan hikmat dunia saja. Dasarnya tidak kuat. Sehingga ketika datang cobaan yang kecil saja pun, maka dia bisa cepat melupakan firman Tuhan yang telah dia dengarkan, mencari hikmat dunia yang bisa menolongnya, namun itu hanya sesaat saja. Karena itu, ketika iman kita sudah betul-betul berlandaskan akan hikmat Tuhan, ini sudah memiliki dasar yang kuat. Iman yang betul-betul tetap berserah kepada Kristus dan mengandalkan Roh Kudus Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga akhirnya ketika melewati badai cobaan, Roh Kudus Tuhan akan memampukan setiap orang yang percaya untuk bisa melewati itu di dalam Tuhan. Orang yang berlandaskan hikmat Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan membuatnya membuka hati dan pikirannya, bahkan seluruh dirinya untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan itu akan mengubahkannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik di dalam pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Dan akan menjadikan setiap orang yang berserah kepada Kristus menjadi pribadi yang tidak sama dengan dunia ini, yang tahu membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan mana yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Pentakosta yang kedua ini mengingatkan kita bahwa iman yang besar itu bukan ditentukan dari kepintaran seseorang, kehebatannya dalam berbicara, atau khotbah yang bisa membuat tertawa yang mendengarkannya. Melainkan kuasa Roh Kudus itu mampu mengubahkan hati, membuat pertobatan setiap yang mendengarkan firman tersebut. Ketika Roh Kudus menguasai hati dan pikiran yang mendengarkan firman Tuhan, disitulah pertobatan harus ditunjukkan. Karena itu semua atas kuasa dari Roh Kudus. Dan yang dibutuhkan kepatuhan, kesungguhan, dan selalu berserah untuk mengikuti Tuhan. Kalau kita menjalani hidup kita di masa-masa sekarang ini, terlebih di tahun 2020 ini, awal tahun kita sudah mengalami cobaan, banjir di daerah kita. Begitu juga di bulan 2, bahkan di pertengahan bulan 3, kita harus melewati wabah virus corona COVID-19. Hal ini membuat kita ketakutan, gentar. Bahkan tidak hanya itu saja, karena virus COVID-19 ini membuat kehidupan kita, perekonomian kita, bahkan segala aspek yang lainnya pun jadi terganggu. Mungkin di dalam masalah pekerjaan kita terganggu, perekonomian, keluarga, bahkan tidak hanya itu saja. Mungkin ada keluarga kita atau kita sendiri pun harus mengalami sakit penyakit. Tidak hanya mingguan, bahkan tahunan kita harus menderita melewati sakit penyakit tersebut. Bahkan mungkin kita harus merawat keluarga kita, orang tua kita yang saat ini harus melewati sakit penyakit. Tidak hanya itu lagi. Mungkin ada keluarga kita, teman kita yang harus terlebih dahulu meninggalkan kita dari dunia ini. Bahkan permasalahan-permasalahan yang lain pun mungkin ada orang yang dengan sengaja menghina kita. Itu menambah beban pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Tetapi marilah kita seperti Paulus, di mana Paulus jujur dan menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Begitu jugalah kita. Bagaimana kita menyampaikan seluruh pergumulan kita, masalah kita, segala kelemahan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa dan persekutuan kita kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan menyertai Paulus, Tuhan menguatkan Paulus. Begitu juga dengan kita sebagai orang yang percaya. Supaya kita tetap berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus itu selalu menuntun kita, mengajari kita, dan seluruh kehidupan kita tetap
dirajai oleh Roh Kudus Tuhan. Mari kita tetap berserah, karena Roh Kudus senantiasa menguatkan dan memampukan kita melewati setiap perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Terimalah Roh Kudus Tuhan dan selalulah hidup di dalam Roh Kudus Tuhan. Selamat Pentakosta, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Engkau masih memberkati kami, meskipun Tuhan dalam beberapa waktu ini kami harus beribadah di tengah rumah kami masing-masing. Ini semua karena kami harus patuh atas himbauan yang diberikan oleh pemerintah, supaya kami bisa memutus penyebaran dari virus COVID-19 ini. Tuhan, tetapi kami juga mau berterima kasih karena Engkau masih menguatkan kami. Kami masih boleh bersama-sama dengan keluarga kami, berkumpul di tengah-tengah rumah kami untuk melaksanakan ibadah. Terlebih lagi, ibadah di dalam memperingati Hari Pentakosta yang kedua saat ini. Biarlah firman yang telah kami dengarkan saat ini ya Tuhan, Roh Kudus itu selalu hadir di dalam kehidupan kami, bahkan kami juga betul-betul mau menjadi pribadi yang dituntun, yang diarahkan oleh Roh Kudus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan kepadamu, biarlah Engkau kiranya segera menghilangkan virus corona COVID-19 dari dunia ini, sehingga Tuhan kami boleh kembali lagi beraktivitas, melakukan segala pekerjaan kami, melakukan segala kegiatan kami, pelayanan kami di tengah-tengah gereja, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, kami juga memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau senantiasa memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Jalan Letjen Suprapto, yang ada di HKBP Pelita Pulau Mas, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka, menemani mereka, bahkan Engkau memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyadari kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Sering sekali Tuhan kami melakukan dosa-dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun Tuhan, supaya kami betul-betul semakin melayakkan diri kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan apapun perbuatan, kegiatan kami seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mendengar ayat persembahan kita yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, tuduh jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ibadah perayaan Pentakosta yang kedua telah selesai kita laksanakan. Terimalah salam dari kami, para parhalado dan para pendeta yang melayani di HKBP Jalan Letjen Suprapto dan HKBP Pelita Pulau Mas, Resort Tanah Tinggi. Selamat Pentakosta, horas, horas, horas. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.